Salam saudaraku, jumpa lagi hari ini di channel saya. Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Tuhan baiknya dalam hidup kita, sehingga Tuhan menghargakan tubuh kita. Tubuh ini buatan Tuhan, tetapi Tuhan sangat menghargakan tubuh yang dibuatnya untuk mempermuliakan namanya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwasanya dalam 1 Korintus 6 ayat 20, ini ayat kesukaan saya, saudaraku, sebab ini ayat baptis yang saya terima waktu saya pertama sekali dibaptis di dalam gereja tradisi saya sebelum saya lahir baru. Bunyinya demikian, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudaraku, waktu saya menerima ayat ini, saya memahami bahwasanya kehidupan saya ini, tubuh saya ini bukannya milik saya lagi. Artinya apapun yang saya lakukan kepada tubuh saya ini, itu efeknya kepada Tuhan. Artinya saudaraku, bagi saya, pemahaman saya sebelum lahir baru, saya harus menjaga sekudusnya semampu saya tubuh saya ini. Tetapi saudaraku, pada zaman ini, saudaraku, sesudah saya lahir baru saya paham bahwasanya hanya kemampuan dengan kekuatan Allah Roh Kudus kita dimampukan untuk menjaga hidup kita boleh tetap kudus di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya kerap kali kita mungkin jatuh bangun dalam dosa. Sebab firman Tuhan pun berkata bahwasanya kita ini harus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Nah saudaraku, tapi kita melihat pada saat ini orang dengan tidak takut-takut lagi menyatakan dosa mereka terang-terangan. Kita lihat pada zaman ini saudaraku, bahkan setelah kita melihat ada banyak kekacauan, ada banyak kerisuhan, ada banyak ketakutan dunia tawarkan kepada kita. Tetapi itu tidak membuat orang yang tabiat berdosa dengan terang-terangan menyatakan dosa mereka kepada dunia. Bahkan dengan tidak malu, saudaraku, mereka memposting apa yang sepatutnya mereka saja yang boleh melihat. Tetapi dengan sengaja mereka memperlihatkan bagi tontonan dunia lewat sosial media perbuatan dosa yang mencemarkan tubuh mereka, dan itu melukai hati Tuhan, saudaraku. Nah saudara, saya percaya pada saat ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kamu dan saya dituntut untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Sekalipun kita ini seperti kawanan domba di kawasan serigala pada saat ini, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan telah menjadikan kita terangnya, dan biarlah terang yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita bercahaya untuk menerangi kegelapan di dunia ini. Amin, saudaraku. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah saudaraku, kita ini adalah ciptaannya yang baru di dalam Kristus Tuhan. Dan dengan itu saya percaya kita dimampukan Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita pakai hidup kita lewat perkataan kita, lewat karya kita, lewat pekerjaan kita, lewat perkataan kita yang memberkati sesama kita. Mungkin ada banyak orang tidak disenangkan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Sebab memang seperti itu saudaraku, yang baik kita lakukan belum tentu baik bagi dunia. Bahkan itu bagi dunia mungkin curang, saudaraku. Tapi percayalah, sepanjang kita berlaku tidak cemar di hadapan Tuhan, sepanjang kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan meneguhkan setiap kesaksian hidup kita. Dan saya mau katakan, satu firman Tuhan berkata bagi kita, dan ini memotivasi hidup. Biarlah ini menjadi motivasi hidup kita, bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita gunakan untuk memberkati sesama kita, mari kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudaraku.